Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan mahasiswa, selamat datang di pembelajaran mata kuliah struktur kayu. Struktur kayu di kurikulum Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Unukase ditempatkan di semester ketiga, yang artinya dalam urut-urutan kalian sudah mengambil mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 dan 2, demikian pula Mekanika Bahan. Nah, dua mata kuliah ini sedianya sudah kalian kuasai dengan baik. Kalau masih lupa-lupa, dibuka-buka lagi catatannya, karena ini akan jadi dasar perhitungan di pelajaran struktur kayu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kayu adalah satu bahan di antara tiga bahan utama yang dibahas dalam teknik sipil. Dua yang lainnya adalah beton dan baja. Kayu punya keunggulan dalam hal estetika, ya, keindahan. Kemudian mata kuliah ini disajikan agar nantinya setelah lulus Anda punya kecakapan, entah itu sebagai perencana ataukah nanti sebagai pengawas atau sebagai pelaksana kontraktor. Nah, secara spesifik tujuan itu disebar dalam capaian mata kuliah, ya, sebagai berikut. Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan keunikan bahan kayu sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan pertimbangan pemilihan kayu sebagai bahan konstruksi. Yang kedua, nanti diharapkan setelah lulus kalian dapat menentukan kelas dan kekuatan kayu yang layak untuk konstruksi. Nah, jadi dalam sebuah perencanaan nanti kita akan menentukan yang direncanakan itu atau yang dipilih adalah kayu yang tersedia di pasaran, kelasnya ini. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan cacat kayu, ya, cacat alami ataupun cacat buatan. Nanti kan akan menjadi pertimbangan kalian untuk menerima, mengizinkan atau merekomendasikan suatu kayu atau menolaknya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis penerapan beban yang bekerja pada kayu, beban apa saja, bagaimana penerapannya. Kemudian mahasiswa dapat menganalisis gaya dalam yang bekerja pada kayu, itu berupa tegangan izin, pengujian kayu, batang tarik, dan batang tekan. Selanjutnya dalam kuliah ini juga diharapkan mahasiswa menganalisis konstruksi kayu sebagai balok lentur dan balok kolom. Selanjutnya mahasiswa dapat merencanakan sambungan dan alat sambung kayu. Nah, kan kayu terbatas dimensinya, biasanya cuma dijual dalam panjang 4 meter, sementara kebutuhan konstruksi mungkin saja lebih panjang daripada itu, sehingga diperlukan sambungan. Dan sambungan kayu lebih spesifik dibanding atau unik, ya, dibandingkan bahan yang lain seperti beton dan baja. Lalu mahasiswa setelah mengambil mata kuliah kayu ini diharapkan dapat menganalisis konstruksi kayu sebagai komposit, dalam hal ini kerjasamanya dengan bahan yang lain yang tidak sejenis. Misalnya sangat banyak di daerah kita di Kalimantan Selatan ini rumah itu asalnya rumah kayu, kemudian dibuat seolah-olah menjadi rumah beton karena di lantainya, di atas lantai kayu itu dicorkan beton rabat, kemudian di dindingnya kayu diganti dengan bahan bata, dan seterusnya. Jadi rangka kayu, balok dan tiangnya itu dari kayu, tetapi difinish dengan bahan beton. Kemudian
tujuan yang berikutnya, mahasiswa dapat menganalisis konstruksi kayu sebagai balok susun. Kemudian setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa diharapkan mampu membuat desain jembatan kayu, baik itu jembatan sederhana atau kita biasa menyebutnya titian, kan banyak dijumpai mulai dari kota di Banjarmasin sampai ke pedesaan di hulu sungai menggunakan titian kayu ini. Sedangkan jembatan kayu yang lebih kompleks biasanya untuk praktisnya daerah-daerah yang sungainya tidak terlalu lebar bisa dilayani dengan kayu karena kemudahan pelaksanaannya. Lalu mahasiswa setelah lulus nanti dari mata kuliah ini dapat membuat desain molding dan tangga kayu. Kemudian fungsi kayu berikutnya adalah sebagai bahan bekisting. Pada pekerjaan-pekerjaan beton segar itu dicor harus menempati sebuah ruang cetakan atau biasa kita menyebutnya bekisting yang biasanya terbuat dari bahan kayu. Nah, bekisting ini sendiri punya nilai yang cukup mahal atau cukup memakan anggaran. Karena itu beberapa pelaksana mencuri-curi atau mengurang-urang konstruksi kayunya, konstruksi bekistingnya, yang pada akhirnya malah membuat bangunan bekisting rubuh sebelum beton itu keras atau mengering dan siap dipakai atau berfungsi sebagai konstruksi beton. Lalu tujuan selanjutnya adalah melakukan perawatan kayu, bagaimana penjadwalannya, bagaimana metodenya, bagaimana memilih alat dan bahannya untuk perawatan kayu. Kenapa? Karena dari 3 bahan tadi, kayu adalah material yang cenderung lebih pendek usia pakainya dan mudah rapuh ya Kak. Kelemahan ini atau kekurangan ini bisa diatasi atau diperpanjang umurnya dengan perawatan kayu. Kemudian setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan juga punya kebijaksanaan dalam menganalisis dampak lingkungan dari penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi. Jadi kita juga ikut dalam upaya pelestarian alam, menjaga kesinambungannya dengan menghindari eksploitasi besar-besaran terhadap produk kayu. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat menerapkan perangkat lunak untuk membuat desain struktur kayu maupun dalam hal analisis gaya-gaya yang berlaku. Perangkat lunak yang dimaksudkan adalah misalnya penggunaan software AutoCAD untuk penggambaran struktur kayu dan penggunaan program SAP 2000 untuk perhitungan struktur kayu. Namun demikian, kita tidak bergantung serta-merta dengan perangkat lunak ini. Kita tetap harus mempelajari dasar-dasarnya sehingga kita tidak tergantung buta dengan perangkat. Tanpa perangkat kita masih bisa bekerja, dan itu yang kita harapkan ya. Jadi hadirnya perangkat-perangkat lunak tadi adalah sebagai balance atau penyempurna dari pekerjaan teknik sipil kita. Demikian, marilah kita bahas struktur kayu per bagian.